Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 32 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Salah satunya adalah Justin Hubner yang mendapatkan panggilan ke skuad Garuda jelang 2 laga penting tersebut. Pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mengaku selalu senang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pemain yang berusia 21 tahun tersebut pun berjanji dengan pemanggilan ini ia akan berjuang untuk tim Merah Putih. Pemain yang sering disebut sebagai preman timnas Indonesia itu mengaku siap tampil habis-habisan dalam laga melawan China dan juga Jepang, dengan harapan bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Justin Hubner berjanji akan melakukan semuanya untuk mewujudkan itu. Senang bisa dipanggil ke tim nasional. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Justin Hubner dari Instagram pribadinya. Sekedar informasi, Justin Hubner sendiri menjadi salah satu pemain andalan tim Merah Putih. Ia mencatatkan telah tampil sebanyak 13 caps bersama timnas sejak memulai debut tim senior di Piala Asia 2023 yang bergulir pada tanggal 5 Januari 2024 yang lalu. Sebanyak 32 pemain dipastikan ikut serta. Nama-nama langganan seperti Rafael Struijk, Kelvin Verdonk, hingga Marcelino Ferdinand dipastikan ambil bagian. Kejutan datang dengan kembali hadirnya Asnawi Mangkualam. Sebagai informasi, Asnawi tak mendapatkan panggilan timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret yang lalu. Sementara itu, beberapa pemain langganan lain juga ada yang tak bisa bergabung. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar tak bisa memperkuat timnas karena sakit. Pemain yang berusia 27 tahun itu kemudian tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ragnar mengaku dirinya selalu ingin memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut, Ragnar memberikan doa kepada timnas Indonesia agar mendapatkan hasil terbaik melawan China dan juga Jepang. Untuk para fans, akibat cedera saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir babak ini. Tidak ada tempat yang lebih saya sukai daripada di luar sana, di lapangan melakukan segalanya musim panas ini agar 100% fit di awal musim baru. Untuk saat ini, semoga beruntung dan tetap percaya, kata Ragnar Oratmangun, sumber Instagram pribadinya. Keputusan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tak memanggil Elkan Bagot meski sudah berada di Bali meninggalkan tanda tanya besar di benak publik. Netizen pun mempertanyakan alasan tersingkirnya Elkan Bagot dari skuad Garuda. Netizen mulai mempertanyakan keputusan Kluivert melupakan Elkan Bagot yang kabarnya sudah berada di Bali dalam masa liburan ini. Dan berikut 3 alasan Elkan Bagot tersingkir versi netizen. Yang pertama, karena bermasalah dengan PSSI. Salah satu alasan yang paling banyak diajukan oleh netizen di media sosial ialah karena Elkan Bagot memiliki hubungan yang tak harmonis dengan PSSI. Sebab tak hanya pada era Sintayong saja dia tak dipanggil, tetapi juga di masa kepelatihan Patrick Kluivert. Beberapa netizen menduga jika sebetulnya Elkan Bagot tak hanya bermasalah dengan Sintayong saja karena sempat menolak panggilan, tetapi juga karena memiliki hubungan yang tak harmonis dengan federasi. Positive thinking saja kayaknya bermasalah sama PSSI. Kalau SCY sudah tak melatih timnas, namun Elkan tetap tidak comeback juga. Bunyi komentar salah satu netizen di kolom komentar akun Ketua Umum PSSI. Kemudian yang kedua adalah kalah bersaing. Alasan kedua yang juga banyak diperbincangkan oleh netizen ialah karena Elkan Bagot memang kalah bersaing apabila dibandingkan dengan bek-bek lainnya yang telah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Sebab ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Miss Hayes, hingga CSS yang sudah sering jadi andalan utama. Justin Hubner juga dinilai lebih layak ketimbang Elkan Bagot. Faktor lainnya yang juga bisa menjadi alasan ialah chemistry yang belum terbentuk antara Elkan Bagot dengan pemain-pemain naturalisasi baru, yakni semacam CSS, Hayes dan juga Hubner. Kemudian yang ketiga adalah fokus liburan. Untuk alasan ketiga, netizen juga menduga apabila hadirnya Elkan Bagot di Bali sebetulnya bukan bertujuan untuk bersiap-siap mengikuti pemusatan latihan atau TC. Tetapi Elkan Bagot berada di Pulau Dewata karena sebatas ingin berlibur saja. Sebab saat ini dia telah memasuki masa libur kompetisi bersama klubnya musim lalu, yakni Blackpool FC. Sementara itu, apakah Elkan Bagot masih punya peluang untuk kembali membela Garuda di masa depan? Ya, ataukah ini menjadi awal dari babak baru tanpa dirinya di skuad Merah Putih? Kita tunggu saja perkembangannya. Bek timnas Indonesia Shane Patinama bakal bergabung dengan klub Thailand Buriram United FC dan sang pemain dijadwalkan jalani tes kesehatan besok Senin 19 Mei.
Bek timnas Indonesia tersebut belum lama ini dikaitkan dengan beberapa klub termasuk tim Liga 1 hingga Thailand. Ini karena pemain tersebut bebas biaya transfer, sehingga ada beberapa klub yang dikabarkan memindati Shane Patinama. Akhirnya kabar terbaru datang dari negara tetangga yakni Thailand yang mengungkapkan pemain berusia 26 tahun tersebut bakal bergabung dengan Buriram United. Dan kabar ini disampaikan oleh Boltaisten yang mengatakan bahwa bek timnas Indonesia tersebut siap pindah ke Buriram United. Tak hanya dari media Boltaisten saja, Instagram The Asian Football bahkan langsung mengungkapkan bahwa Shane Patinama akan bergabung dengan Buriram United. Pemain bernama Shane Patinama asal Belanda, tetapi sudah pindah kewarganegaraan ke Indonesia pada tahun 2023 lalu, sudah tampil sebanyak 10 kali memperkuat timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol. Dan ia masuk dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia, sehingga bisa bermain di Liga Thailand dan dianggap sebagai kuota ASEAN. Tulis Boltaisten Minggu 18 Mei. Mereka tak hanya mengungkapkan Shane Patinama akan bergabung dengan Buriram United saja, namun pemain timnas Indonesia ini dijadwalkan akan melakukan tes kesehatan sebelum gabung Buriram United. Shane Patinama dijadwalkan akan menjalani medical check-up seperti pemain pada umumnya saat baru akan bergabung dengan tim baru. Pemain berusia 26 tahun tersebut akan melakukan tes kesehatan sebelum resmi menandatangani kontrak dengan Buriram. Shane Patinama dijadwalkan menjalani tes kesehatan sebelum gabung Buriram United pada Senin 19 Mei. Besok atau Senin 19 Mei 2025, Shane Patinama akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika tidak ada kendala, ia akan menjadi pemain baru Buriram United. Namun ia harus bersaing memperebutkan posisi tersebut karena akan bersaing dengan pemain Thailand Sasalak Haiprakon, ungkap media tersebut. Dua pemain Malut United Sayuri bersaudara dipastikan kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Yaakob Sayuri dan juga Yance Sayuri pun berharap bisa membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik di laga lawan China dan juga Jepang. Untuk itu setelah mendapatkan panggilan kembali ke timnas Indonesia, Yaakob Sayuri pun sangat bersyukur dan juga senang. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan berharap dijauhkan dari cedera agar bisa kembali berjuang dengan tim merah putih nantinya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat pemeliharaannya saya dijauhkan dari bahaya dan cedera. Saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota tim Malut United karena kerja keras semua saya bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia, ucap Yaakob Sayuri kepada awak media Minggu 18 Mei. Ya, Yaakob Sayuri bahkan mengaku meminta dukungan kepada semua pihak agar mereka bisa membawa tim merah putih meraih hasil yang terbaik di laga lawan China dan juga Jepang. Saya ingin meminta dukungan dan doa dari keluarga besar Malut United dimanapun berada, kata Yaakob Sayuri. Semoga saya dan Yance dapat memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia, harapannya. Sementara itu Yance Sayuri pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Malut United. Pasalnya ia percaya tak akan bisa mendapatkan kepercayaan ini tanpa kerja keras dan juga semua pemain Malut United. Menurutnya kembalinya ia dan juga sang kakak Yaakob Sayuri ke timnas Indonesia ini karena semua pihak selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, ia pun ingin bisa menampilkan yang terbaik bersama timnas Indonesia nantinya agar tim meraih hasil yang terbaik. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena masih bisa diberikan kesempatan kembali ke timnas, tutur Yance Sayuri. Terima kasih juga untuk pelatih dan semua teman-teman di Malut United karena kerjasama kita akhirnya saya bisa dipanggil kembali, ujarnya. Venezia yang diperkuat oleh Kapten Timnas Indonesia Ciezas bakal menghadapi Cagliari. Duel ini penting dalam upaya Venezia bertahan di Serie A. Venezia FC saat ini ada di batas zona aman Liga Italia. Venezia ada di peringkat ke-17 dengan koleksi 29 poin. Hanya unggul 1 angka atas Lecce dan juga Empoli yang saat ini berada di zona merah. Dibanding dua tim tersebut, Venezia memang mencatatkan hasil lebih baik di 5 laga terakhir. Venezia meraup 8 poin, Empoli meraih 4 poin, sedangkan Lecce mendapatkan 2 poin. Karena itu tren bagus ini wajib dilanjutkan oleh Venezia di pekan ke-37. Bila merujuk peluang di atas kertas, Venezia patut waspada ancaman terseret kembali ke zona degradasi. Di pekan ke-37 ini, Venezia menghadapi Cagliari. Cagliari ada di peringkat ke-14 dengan catatan 33 poin. Mereka juga belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi. Hal ini bakal membuat Cagliari bakal ngotot habis-habisan memburu kemenangan, dan kemenangan akan memastikan mereka bertahan di Serie A musim depan. Sementara itu Empoli akan berjumpa dengan Monza. Monza sudah dipastikan terkena degradasi karena berada di posisi juru kunci.
Di atas kertas Empoli bisa menang atas Monza meski mereka harus waspada karena di pekan sebelumnya Monza malah sukses mengalahkan Udinese. Sedangkan Lecce akan melawan Torino. Torino saat ini ada di posisi ke-11 dan bila Torino masih berambisi masuk 10 besar, hal itu bisa jadi tantangan bagi Lecce untuk meraih poin penuh. Namun bila Torino menggunakan laga ini untuk memberikan menit bermain bagi pemain yang selama ini jarang diturunkan, Lecce bisa memetik keuntungan. Palermo kalah di laga pertama playoff menuju Serie A. Di balik kekalahan tersebut ada kabar baik untuk timnas Indonesia menyangkut Emil Audero Mulyadi. Ya, Palermo yang memainkan Emil Audero Mulyadi sebagai kiper utama harus mengakui keunggulan Juve Slavia dengan skor tipis 0-1. Gol Andrea Adorante di menit ke-67 jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut. Dengan kekalahan tersebut, Palermo gagal melaju ke babak semifinal playoff ke Serie A. Otomatis harapan untuk naik kasta di musim depan pun harus terkubur. Di balik kekalahan Palermo itu ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Hal itu adalah kemungkinan besar Emil Audero Mulyadi bisa bergabung ke TIS sejak awal digelarnya itu pada tanggal 26 Mei. Sebelumnya hadirnya Emil Audero untuk laga lawan China 5 Juni mendatang memang sempat diragukan. Palermo masih tampil di playoff menuju Serie A dan juga laga final playoff akan digelar pada tanggal 29 Mei dan juga 1 Juni. Andai Palermo bisa terus bertahan dan juga masuk ke final playoff, otomatis Emil Audero tidak akan mengikuti pemusatan latihan atau TC dan juga terancam tak bisa tampil dalam laga lawan China. Hal itu lantaran hanya ada jarak 4 hari usai leg kedua final. Belum lagi dipotong jeda waktu perjalanan panjang dari Italia ke Indonesia. Kini dengan kondisi Palermo yang telah tersingkir, otomatis Palermo telah mengakhiri perjalanan mereka di musim ini dan Emil Audero pun bisa segera bergabung ke pemusatan latihan yang digelar pekan depan. Hal ini jelas jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pasalnya Martin Paes telah dipastikan absen melawan China, yakni karena akumulasi kartu. Dan dengan demikian Emil Audero bisa melakoni debut bersama timnas Indonesia pada laga lawan China. Sementara itu PSSI sendiri telah menyiapkan langkah antisipasi terkait Emil Audero jika mantan kiper Sampdoria itu terus berlaga hingga awal Juni. Mereka memanggil 5 kiper untuk pemusatan latihan kali ini, yaitu Emil Audero, Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan juga Reza Arya untuk pemusatan latihan kali ini. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.